Ivan Seventeen itu dari Dirut PFN, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kiprahnya itu Ivan bukan cuma di dunia musik aja, karena sudah punya pengalaman jadi produser, sehingga kemudian bersama jajaran direksinya nanti kita harapkan bisa membawa perkembangan baru sih untuk PFN. Maksudku kok ya bisa nunjuk musisi, suruh ngurusin film. Ini konsepnya gimana? Taunya dia ini tuh musisi gak sih? Kan banyak sineas keren kayak Mira Lesmana, Hanung Bramantyo. Setahu saya ya, sependek pengetahuan saya, beliau ini tuh bukan orang film. Ini bukan sekedar keputusan buruk, tapi ini penghinaan terhadap sineas, terhadap produser, terhadap profesional film lainnya yang telah berjuang bertahun-tahun untuk membangun industri ini. Kasianlah insan-insan dan industri film Indonesia. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengkonfirmasi bahwa musisi Ivan Seventeen telah diangkat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara atau PFN. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian BUMN Putri Viola saat ditemui di kantornya Rabu 12 Maret 2025. Ivan Seventeen itu dari Dirut PFN, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kiprahnya itu Ivan bukan cuma di dunia musik aja, karena sudah punya pengalaman jadi produser, sehingga kemudian bersama jajaran direksinya nanti kita harapkan bisa membawa perkembangan baru sih untuk PFN. Astaga, Ivan Seventeen ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Maksudku kok ya bisa nunjuk musisi, suruh ngurusin film. Ini konsepnya gimana? Gimana konsepnya? Astaga, makin kesini kok makin. Tolong jawab jujur ya Pak. Memang nggak ada kandidat lain? Atau karena kemarin bantu kampanye? Kalau pakai logika yang sama, berarti Chris John jadi ketua PSSI aja. Terus Hanung Bramantyo dan Joko Anwar jadi vokalis Dewa 19. Dan Reza Rahardian jadi kapten Persija. Pernah dengar kan artis masuk politik, tapi ini beda. Ivan Seventeen, penyanyi, tiba-tiba diangkat jadi Dirut PT Produksi Film Negara, PFN. Gila, nih, gue nggak bilang dia nggak bisa, tapi ini jabatan gede bro. Netizen langsung rame, ada yang nyari jejak digitalnya, ada yang bilang, ini berkat deket sama pejabat tertentu. Padahal, PFN itu perusahaan BUMN yang harusnya dipegang orang yang emang berpengalaman di industri film dan bisnis. Gimana menurut lo soal keputusan ini? Apa efeknya buat industri film kita? Nah, banyak yang berkomentar nih, harusnya banyak yang lebih layak memegang jabatan ini gitu. Kok Ivan Seventeen? Kenapa? Track recordnya dia ini di dunia perfilman itu seperti apa? Dan ternyata minor, bahkan minim banget gitu loh. Nah, apakah ini salah satu contoh bagi-bagi kue karena Ivan Seventeen dulu oke gas, atau perhitungan lain kita nggak tahu. Tapi tetap kita coba berpikir dengan logika. Mohon maaf banget nih, kita taunya dia ini tuh musisi gak sih? Kan banyak sineas keren kayak Mira Lesmana, Hanung Bramantyo. Setahu saya ya, sependek pengetahuan saya, beliau ini tuh bukan orang film. Jadi mohon maaf, aku agak meragukan kompetensinya gitu. Atau mungkin ini cuma pengalihan untuk menutupi kasus korupsi yang bertriliun-triliun itu. Ya, menurut kalian gimana deh? Modal bikin lagu buat Prabowo langsung dapat jabatan. Jadi gini, penyanyi Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen lagi rame jadi obrolan nih. Gimana enggak, doi baru aja ditunjuk jadi Dirut PT Produksi Film Negara. PFN ini merupakan perusahaan BUMN di bidang perfilman dan audiovisual di Indonesia. Berita ini diketahui lewat unggahan di media sosial pas 11 Maret kemarin. Hal ini bikin kaget banyak orang dong. Nah, Ivan ini merupakan personel band Seventeen yang tersisa setelah teman-temannya wafat gara-gara bencana tsunami. Doi juga nggak punya rekam jejak di dunia perfilman nasional, tapi Doi punya nih rekam jejak politik. Jadi Doi pernah nyalek buat maju ke DPR RI 2 kali. Sayangnya keduanya berakhir gagal. Ivan pun gak jadi masuk ke Senayan. Terus gimana ceritanya dah Doi bisa jadi Dirut BUMN? Balik lagi ke core-nya, yaitu bikin lagu. Ayo tebak, Doi bikinin lagu buat siapa? Siapa lagi kalau bukan Pak Presiden dong, barengan sama ajudannya Rizky Irmansyah. Lagu berjudul Pernah di Sana itu dirilis pas
Tanggal 17 Oktober 2024. Eits, tenang aja, nggak cuma lagu, video klipnya juga ada dong. Mana modelnya langsung Pak Prabowo lagi. Terus lagu bertema perjuangan ini jadi kado ultah buat Pak Presiden. Baru deh awal 2025 lagu ini dibawain live depan birthday boy pas 8 Januari. Katanya sih Prabowo jadi sosok yang menginspirasinya. Dan gitu Ivan juga bilang kalau Pak Presiden mampu nanemin jiwa nasionalisme ke dirinya. Asik-asik, modal bicara manis dapat jabatan yang gak kalah manis. Bentar nih mas, ini jatuhnya pujian atau jilatan ya? Menurut lo gimana ya Ramania? Ini bukan sekedar keputusan buruk, tapi ini penghinaan terhadap sineas, terhadap produser, terhadap profesional film lainnya yang telah berjuang bertahun-tahun untuk membangun industri ini. Penunjukan Ivan Seventeen sebagai Dirut PT Produksi Film Negara atau PFN ini adalah tamparan keras bagi profesionalisme dan meritokrasi di Indonesia. Ini adalah contoh paling vulgar bagaimana jabatan di BUMN bisa diberikan kepada figur populer yang tidak memiliki kompetensi. Hanya karena apa? Hanya karena punya kedekatan politik. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan negara yang berperan penting dalam industri perfilman dipimpin oleh seorang yang bahkan tidak memiliki pengalaman di bidang itu sama sekali? Ya, kita lihat betapa kekuasaan saat ini masih atau bahkan terus menggunakan BUMN sebagai alat bagi-bagi jabatan, bagi kroni dan loyalis politiknya. Ivan Seventeen bukanlah sosok yang muncul karena kompetensi, ya siapa yang nyangka. Ini bukan kebijakan, ini dagelan. Berikut adalah perjalanan karir Ivan Seventeen sampai diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Nasional. Yang pertama, dia tidak punya rekam jejak sama sekali di dunia perfilman nasional. Yang kedua, pernah menjadi caleg DPR RI 2 kali, pertama dari Gerindra, kedua dari PKB, dan dua-duanya gagal total. Sepertinya ini yang membuat Ivan diangkat menjadi Direktur Utama, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2024. Ivan bersama ajudan Pak Prabowo membuat lagu tema perjuangan. Lagu ini dikhususkan sebagai hadiah ulang tahunnya Pak Prabowo, dan sekaligus Pak Prabowo menjadi model video klip lagu ciptaan Ivan tersebut. Lalu Januari 2025 menggugah foto pertemuan dengan Pak Prabowo, menyanyi di depan Pak Prabowo, memuji Prabowo sebagai sosok yang menginspirasi, sosok yang mampu menanamkan jiwa nasionalisme pada dirinya. Begitu jilatannya, begitu katanya. Bakal jadi saingan Mayor Teddy nih gantengnya. Gak bahaya tak? Pak Prabowo, kok saya mulai kecewa ya sama Anda? Coy, yang pertama kompetensinya Ivan Seventeen dalam bidang produksi film apa bos? Dari segudang orang film yang hebat-hebat, kenapa yang dipilih penyanyi yang gak pernah produksi film? Padahal ada Garin Nugroho, Reza Rahadian, Christine Hakim, Hanung Bramantyo, Mira Lesmana, Riri Riza, Nicholas Saputra, Luna Maya, dan segudang orang film lain yang jauh lebih kompeten running perusahaan negara di produksi film. Yang kedua, tahun 2023 pendapatan 2,7 miliar dan labanya cuma 220 juta. Coy, jadi TikToker aja labanya lebih gede daripada produksi film negara. Kecil amat 220 juta. Ngapain aja waktu itu ya perusahaannya ya? Ganti. Nggak kompeten. Lu lihat dah komen-komennya. Ini banyak dari pelaku industri film gitu. Semuanya kayak kaget, tercengang, speechless. Adipati, Chico Jericho, Luna Maya. Masih banyak dah yang komen. Jadi gini guys, PFN ini adalah BUMN yang bergerak di industri film. Dan gue sangat setuju kok dengan adanya PFN ini, dengan tujuan untuk meningkatkan industri hiburan di Indonesia. Karena industri ini tuh nggak bisa diremehin. Kayak Jepang punya J-drama, punya film-film yang bagus, anime. Korea, film dan seriesnya sudah mendunia. India, film-filmnya juga lagi naik, seri-serisnya juga nggak bisa diremehin. Sudah saatnya industri film di Indonesia itu mempererat kompetisi. Problem is, menurut gue, seharusnya orang-orang yang masih PFN, terutama Dirut, itu adalah orang yang mengerti industri dan mempunyai pengalaman bertahun-tahun di industri film. Dan kita sama sekali gak kekurangan orang-orang hebat di industri ini, terutama sutradara atau produser. Joko Anwar dengan segudang piala citranya, Angga Sasongko film-filmnya gila, Mencuri Raden Saleh, Filosofi Kopi, Ernest Prakasa punya agak lain yang ditonton 9 juta orang, Riri Riza dengan Laskar Pelanginya, Mira Lesmana dengan AADC-nya, Hanung Bramantyo. Say the name, lu pasti tahu. Kalau masih Ivan Seventeen nih, pengalaman beliau di industri film.
Kalau di dunia politik ya 2 kali gagal nyalek. Ini benar-benar kebijakan yang aneh gitu ya. Ya jadi Ivan ini kan seorang anak band, seorang musisi ya, sebagaimana kita tahu ya, dengan lagu yang mendayu-dayu. Nah tiba-tiba dia diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara atau PFN. Ya, jujur ini langkah yang bikin geleng-geleng kepala sih ya. Karena PFN itu kan BUMN yang seharusnya menjadi garda terdepan lah untuk perfilman Indonesia. Tapi kok malah diberikan kepada orang yang sangat minim pengalamannya di dunia film. Jadi bingung ya untuk melihat apa korelasinya antara nyanyi di band dengan memimpin perusahaan film gitu. Pengalaman Ivan di dunia hiburan mungkin oke lah untuk ngeband sana sini, manggung sana sini, tapi ngurusin produksi film, strategi pemasaran film, atau bahkan mengerti seluk-beluk industri film itu ya beda ceritanya. Ini kan seperti kita menyuruh tukang masak untuk jadi dokter bedah gitu. Ya, bicara soal Ivan ya, kedekatan Ivan dengan tokoh politik memang ya sudah lama kita tahu ya. Dan ini justru yang membuat kita jadi curiga. Jangan-jangan ya ini cuma jatah dukungan saja gitu ya. Bukan karena memang dia yang paling layak untuk memimpin PFN ini. Ya kalau memang begini ya kasihan PFN-nya gitu ya, dijadikan alat politik. Dan saya rasa penunjukan Ivan ini juga meremehkan industri film. Karena penunjukan ini seolah-olah bilang ya jadi dirut PFN itu gampang lah. Yang penting populer, yang penting dekat dengan penguasa, dukung penguasa. Padahal film itu kan kompleks. Butuh orang yang benar-benar punya visi, punya misi gitu, dan punya pengalaman serta tentunya jaringan yang kuat. Ya, jadi kalau soal ini, saya pribadi sungguh pesimis ya dengan penunjukan PFN ini, penunjukan Ivan ini. Karena PFN butuh pemimpin yang paham betul seluk-beluk perfilman. Bukan sekedar selebriti yang punya nama besar atau terkenal gitu. Kalau tujuannya cuma buat menaikkan awareness saja, awareness dari masyarakat, ya ini sungguh alasan yang sangat murahan sih ya. Banyak kok insan-insan perfilman kita yang sangat layak memimpin PFN-nya. Ada Mas Eros Jarot, ada Garin Nugroho, banyak lagi lah yang sangat layak untuk memimpin perfilman kita. Tapi kenapa kok tiba-tiba Ivan Seventeen yang ada di sana gitu ya? Ya mungkin ya dengan latar belakang pendidikan ekonomi katanya Ivan punyalah kemampuan manajerial yang tersembunyi gitu ya. Ya mungkin dia punya visi segar yang bisa dibawa untuk PFN ini menjadi lebih baik. Tapi jujur ya, kemungkinannya sangat kecil sekali gitu ya. Lebih besar kemungkinannya PFN ini akan jalan di tempat atau malah akan makin terpuruk sih. Ya jadi penunjukan Ivan Seventeen sebagai dirut PFN adalah langkah yang cukup berani atau ya bisa disebut ugal-ugalan lah malah gitu ya. Yang sayangnya lebih condong ke arah konyol sih gitu ya. Karena pemerintah seharusnya lebih serius dalam memilih pemimpin BUMN. Jangan cuma karena pertimbangan politis atau popularitas semata. Kasihanlah insan-insan dan industri film Indonesia.